Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Walaupun wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dari saya sendiri dengan yang bernama MD Atalada Farasendria dengan NIM 211102441087. Lalu ada Abrian Kemi Panjaitan dengan NIM 211102441064. Lalu ada Rafa Nabila Evandra dengan NIM 211102441088. Ada Zaini dengan NIM 2111. Udah diam ya. Lalu ada Zaini dengan NIM 211102441036. Lalu ada Bayu Gaung Oktia Putra dengan NIM 211102441206. Lalu ada Zarfan Maftuh dengan NIM 211110244182. Lalu ada M. Fikri Akbari dengan NIM 211110244186. Lalu ada Muhammad Novarehan dengan NIM 211110244070. Sebutkan Di nama sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang tugas tengah semester yang merangkum dari beberapa modul dibuatkan presentasinya. Nah, dimulai pertama itu saya mulai dari network security. Dalam network security ini ada social engineering. Nah, social engineering ini seni dan ilmu untuk memaksa orang untuk memenuhi harapan Anda. Lalu ada suatu pemanfaatan trik-trik psikologis hacker luar pada seorang user legitimate dari sebuah sistem komputer. Lalu sudah mendapatkan informasi yang diperlukan, misalnya sebuah password dari seseorang daripada merusak sebuah sistem. Lalu ada tujuan dasar social engineering sama seperti umumnya hacking, yaitu mendapatkan akses tidak resmi pada sistem atau informasi untuk melakukan penipuan, interupsi jaringan, mata-mata industrial, pencurian identitas, atau secara sederhana untuk mengganggu sistem atau jaringan. Lalu ada target-target tipikal termasuk perusahaan telepon dan jasa-jasa pemberian jawaban, perusahaan dan lembaga keuangan dengan nama besar, badan-badan militer dan pemerintah, dan lalu bentuk social engineering. Social engineering dengan telepon. Seorang hacker akan menelpon dan meniru seseorang dalam suatu kedudukan berwenang atau yang relevan dan secara gradual menarik informasi dari user. Tentu saja hal ini dengan secara ilegal. Lalu ada diving dumpster. Sejumlah informasi yang sangat besar bisa dikumpulkan melalui company dumpster. Lalu ada social engineering online. Itu internet adalah lahan subur bagi para teknisi sosial yang ingin mendapatkan password. Bisa berpura-pura menjadi administrator jaringan, mengirimkan email melalui jaringan dan meminta password seorang user. Persuasi sasaran utamanya adalah untuk meyakinkan orang untuk memberikan informasi yang sensitif. Lalu ada reverse social engineering. Reverse social engineering ini seperti sabotase, iklan, dan assisting. Lalu mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novarehan. Juga bisa, masih rata bis keboy. Ini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya. Sini ada network attack. Network attack sendiri jika yang berasal dari dalam network itu sendiri dan network attacks yang berasal dari luar network. Sedangkan bentuk network attacks dapat berasal dari sebuah host dan dapat juga berupa sebuah device perangkat keras yang berhubungan dengan target. Sebagai contoh kasus, wiretapping yang menjadi sasaran atau target dari sebuah attacks dapat berupa host maupun network itu sendiri. Jika diasumsikan bahwa pengamanan terhadap infrastruktur dari sebuah network telah dilakukan, maka yang perlu diwaspadai adalah serangan dari luar network, di mana hanya proteksi saja yang dapat diandalkan untuk menghindari bahaya dari network attacks yang berasal dari luar.
Untuk mengetahui bagaimana cara untuk memproteksi sebuah network dari attacks yang berasal dari luar network, maka ada baiknya mengetahui apa yang menjadi motivasi adanya sebuah attacks. Tujuan network attacks. Berdasarkan tujuannya, maka network attacks dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu berbahaya attack terjadi karena seseorang atau sekelompok orang yang bermaksud untuk melumpuhkan sistem, mencuri atau memodifikasi data dari sebuah network, atau memanfaatkan resource yang dimiliki oleh network sistem yang diserang. Tidak berbahaya, attack yang terjadi akibat kelalaian atau ketidaksengajaan seorang dan tidak sama sekali scanning pernah berniat untuk melakukannya. Selanjutnya, network attacks. Jenis-jenis network attacks. Backdoor pada awalnya dibuat oleh para programmer komputer sebagai mekanisme yang mengizinkan mereka untuk memperoleh akses khusus ke dalam program mereka. Seringnya digunakan untuk membenarkan dan memperbaiki kode di dalam program yang mereka buat ketika sebuah crash akibat bug terjadi. Botnet adalah sekumpulan program yang saling terhubung melalui internet yang berkomunikasi dengan program-program sejenis untuk melakukan tugas tertentu. Botnet bisa dipakai untuk menjaga keamanan kanal IRC, mengirimkan surel spam atau berpartisipasi dalam serangan DDoS. Selanjutnya, Sniffer adalah device software maupun hardware yang digunakan untuk mendengar informasi yang melewati jaringan dengan protokol apa saja. Host dengan mode Prometheus mampu mendengar sebuah traffic di dalam jaringan. Sniper dapat menyadap password maupun informasi rahasia, dan keberadaannya biasanya cukup sulit untuk dideteksi karena bersifat pasif. Sniper ini mendengarkan port Ethernet untuk hal-hal seperti bos. Sniper dapat menyadap password maupun informasi rahasia, dan keberadaannya biasanya cukup sulit untuk dideteksi karena bersifat pasif. Sniper ini mendengarkan port Ethernet untuk hal-hal seperti password, login, dan su dalam aliran paket, dan kemudian mencatat lalu lintas setelahnya. Dengan cara ini, penyerang memperoleh password untuk sistem yang bahkan tidak mereka usahakan untuk dibongkar, kemudian mencatat lalu lintasnya. Setelah dengan cara ini, penyerang memperoleh password untuk sistem yang bahkan tidak mereka usahakan dibongkar. Password teks biasa adalah sangat rentan terhadap serangan ini. Untuk mengatasinya dapat digunakan enkripsi, merancang arsitektur jaringan yang lebih aman, dan menggunakan on-time password OTP. Serangan sniffing ini juga sangat berbahaya karena si attacker mampu mencuri username dan password kita. Saya Bernima Panjaitan dengan NIM 211102441064. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Salt password purpose. Hal ini mencegah duplikat kata sandi agar tidak terlihat di file kata sandi. Bahkan jika dua pengguna memilih kata sandi yang sama, kata sandi tersebut akan dibuat pada waktu yang berbeda. Karena itu kata sandi extend dari kedua pengguna akan berbeda. Ini secara efektif menambah sepanjang kata sandi tanpa mengharuskan pengguna mengingat dua karakter tambahan. Oleh karena itu, jumlah kata sandi yang mungkin bertambah dengan faktor 496 meningkatkan kesulitan untuk menebak kata sandi. Ini mencegah serangan dash yang akan meningkatkan kesulitan brute force attack. How to unique verify password. Ketika pengguna mencoba masuk ke sistem Unix, pengguna memberikan ID dan kata sandi. Sistem operasi menggunakan ID untuk mengindeks ke file kata sandi dan mengambil plaintext salt dan kata sandi transkripsi. Salt dan kata sandi yang disediakan pengguna digunakan sebagai input untuk enskripsi. Jika hasilnya cocok dengan nilai yang disimpan, kata sandi diterima. Demikian presentasi dari saya yang akan dilanjutkan dengan teman saya. Hebat banget teman. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini nama saya Rafa Nabila Pandra
dengan NIM 211110 dan proteksi. Hampir semua di sini password manajemen, password protection. Hampir semua sistem multi-user mengharuskan pengguna tidak hanya memberikan nama atau ID, tapi juga kata sandi. Kata sandi berfungsi untuk memberikan autentikasi ID individu yang masuk ke sistem. ID memberikan keamanan dan cara berikut. ID menentukan apakah pengguna berwenang untuk memberikan akses ke sistem. ID di beberapa sistem hanya mereka yang sudah memiliki ID yang diberikan di sistem yang diizinkan untuk mendapatkan akses. ID menentukan hak istimewa yang diberikan kepada pengguna, misalnya super user dan guest atau anonim. Pengguna akun ini memiliki hak istimewa yang lebih terbatas dibanding super user. Selanjutnya di sini password manajemen. Akses kontrol. Salah satu cara untuk menggagalkan serangan kata sandi adalah dengan menolak akses penyerang kepada kata sandi. Jika bagian kata sandi transkripsi, baru kalahnya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak istimewa atau super user, maka penyerang tidak dapat yang memiliki hak istimewa. SPAF92A menunjukkan seberapa kelemahan dalam strategi ini. Banyak sistem termasuk sebagian besar sistem yang bertarget belakang terhadap pembunuhan yang tidak terduga. Setelah penyerang mendapatkan akses dengan cara dia mungkin ingin mendapatkan kumpulan data sandi untuk menggunakan akun yang berbeda, lokasi logon yang berbeda, risiko deteksi atau pengguna dengan akun mungkin menginginkan akun pengguna lain untuk mengakses data istimewa atau menyebutkan sistem. Kejadian ini dapat membuat file kata sandi dapat dibaca sehingga membahayakan semua akun. Beberapa pengguna memiliki akun di mesin lain dan mereka menggunakan kata sandi yang sama. Jadi jika kata sandi dapat dibaca oleh siapapun di satu mesin di lokasi lain mungkin disusupi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sabar. Action. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Nama saya Muhammad Fikri Akbari dengan NIM 21. Ini aspek yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama ada kompleksitas password. Dari kata sandi yang umum, menggunakan password manager, mengubah password secara berkala, lalu mengaktifkan autentikasi 2 faktor, dan yang terakhir tidak membagikan password dengan orang lain. Terus password manager, pertama ada LastPass, kedua ada password, ketiga ada Dashlane, yang keempat ada KeePass, yang kelima ada Bitward. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zara Maftu dengan NIM 211102441182. Jadi saya akan menjelaskan tentang firewall. Oke, pengertian firewall. Firewall adalah software atau hardware atau kombinasi keduanya maupun sistem itu sendiri untuk mencegah akses yang tidak berhak ke suatu jaringan sehingga ada suatu mekanisme yang bertujuan untuk melindungi, baik yang menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang merupakan ruang lingkupnya berdasarkan aturan-aturan yang diterapkan. Oke, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Gontia Putra dengan NIM 210246. Di sini akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu konsep firewall. Tujuan untuk melindungi dengan menyerang, membatasi atau menolak adalah hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Segmen tersebut merupakan sebuah konsep server router atau local area network LAN Anda. Kemudian karakteristik firewall, seluruh hubungan kegiatan di dalam luar harus melewati firewall. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat aplikasi secara fisik
semua akses terhadap jaringan lokal, kecuali melewati firewall banyak sekali untuk jaringan lokal. Hanya kegiatan yang dapat melewati melakukan hubungan. Firewall itu sendiri harus kebal atau relatif kuat terhadap serangan atau kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini dengan NIM 211110244136 dengan kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan pada model 6 yaitu TCP wrapper, tentang arsitektur firewall. Di sini ada topologi dari arsitektur firewall yang mana dari ISP disalurkan melalui kabel koaksial terhubung ke modem, kemudian menggunakan kabel UDP dan disalurkan ke PC atau komputer yang telah diinstal Windows XP, yang mana sistem keamanannya itu sudah menggunakan firewall dari Windows itu sendiri. Oke, kita lanjut. Di sini ada Soho firewall arsitektur. Soho kepanjangannya adalah small office atau home office arsitektur yang biasanya itu kita jumpai di kalangan sebuah perkantoran. Soho firewall di sini berfungsi sebagai penghalang atau melindungi jaringan Soho dari ancaman yang berpotensi merusak. Contohnya virus, worm, malware, hacking, dan akses tidak sah ke jaringan. Oke, berikutnya adalah firewall arsitektur for a larger firm. Biasanya ini merujuk pada arsitektur jaringan komputer, jaringan keamanan komputer pada sebuah perusahaan yang lebih besar dengan jaringannya yang biasanya dipakai oleh banyak pengguna. Jadi pada topologi ini firewall arsitektur mencakup sejumlah komponen keamanan jaringan yang saling terhubung untuk melindungi dari ancaman pada keamanan jaringan. Kemudian ada setting firewall, penggunaan DMZ. Apa itu DMZ? DMZ adalah biasanya demilitarized zone, singkatannya, untuk melindungi dari internet luar biasanya. Firewall sebagai perangkat intrusion detection. Kemudian konfigurasi VPN untuk manajemen. Lanjut. DMZ configuration memisahkan area dengan firewall, membedakan segmen network yang mempunyai kebijakan yang berbeda pula, yaitu meliputi departemen, service area, public service, internal service. Biasanya berbeda subnet, subnetnya berbeda, biasanya 255 atau selain di bawah 255. Umumnya digunakan untuk melindungi mesin yang berhubungan log LJS dengan internet, misal web server, mempunyai kebijakan firewall sendiri. Kemudian di sini ada topologinya, DMZ configuration-nya. Pertama, menempatkan web server dalam jaringan DMZ. Kemudian hanya mengizinkan web port, TCP port 80 dan 443. Dalam contoh kasus ini ada sebuah seperti perkantoran, kemudian mempunyai firewall dan mengirimkan contohnya email ke web server. Kemudian web server menerima dari internet juga. Kemudian di internet itu ada menggunakan dari yang phishing atau TCP port yang lain masuk ke web server, jadi untuk dipilih terlebih dahulu. Kemudian ada jaringan lokal yang mana semua boleh menghubungi web server 480 atau 443. Kemudian PC-PC tertentu boleh menghubungi server lewat SSH port 22. Selanjutnya server tidak boleh menghubungi jaringan lokal.
internetnya semua boleh menghubungi web server port 80/443. Selain layanan web tidak diperkenankan, server tidak boleh jalan-jalan di internet. Berikutnya adalah firewall rules. Di sini www.80 menggunakan TCP, statusnya disetujui atau allow. Kemudian dari mail ke mail itu portnya 25, protokolnya TCP, allow rule-nya itu diizinkan. Kemudian dari squid atau PHP ke proxy, kemudian untuk portnya itu 8080 dan 3128. Role-nya itu adalah allow. Kemudian dari kemudian dari mainnet itu tidak kemana-mana dan statusnya disetujui. Selain itu adalah deny. Contohnya di sini adalah topologi dari DMZ configuration-nya, yang mana dari internet sendiri ada disalurkan ke router, kemudian router membatasi sebuah firewall dan disalurkan ke switch. Untuk switch sendiri dibagi menjadi ke server dan user subnet. Kemudian di sebelahnya ada internet, sambungkan ke router, ada sebuah dinding firewall, kemudian switch dan disalurkan ke web server, ke firewall lagi, dan di sini ada DMZ sendiri. Kemudian firewall switch itu disalurkan lagi ke server subnet dan user subnet. Firewall sebagai IDS intrusion detection system. Biasanya intrusion itu untuk kebenaran sebuah pendeteksi sistem, mengumpulkan informasi log dari aturan yang ditolak, mencari port scanning, hacking, dan lain-lain. Bisa digunakan untuk memblok port scan. Perhatikan traffic yang meninggalkan DMZ. Firewall, packet filter, stateful, aplikasi proxy firewall. Implementasinya adalah sebagai applicable dari firewall turun ke personal firewall, packet fiber firewall, status stateful firewall. Kemudian dari firewall sendiri dibagi lagi menjadi ke network firewall. Dari network firewall sendiri itu dibagi ke menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah packet filter, kemudian diturunkan ke stateful firewall. Yang kedua itu circuit level gateway. Yang ketiga adalah application level firewall, dan yang terakhir adalah NAT firewall. Selanjutnya ada packet filtering firewall, yang di sini adalah layer dari aplikasi presentasi ke season, kemudian transport network layer, data link layer, dan physical layer. Ini ada contohnya, yaitu gabungan Cisco Private Internet Exchange, Cisco ASA, Adaptive Security Appliance, Stateful Firewall. Contohnya di sini adalah proxy, FTP, SMTP, dan TCP wrapper. Lanjut. Kemudian berikutnya adalah TCP wrapper. Pengertian TCP wrapper merupakan salah satu metode filter akses control list di sistem operasi Unix, seperti untuk membatasi suatu host yang ingin menggunakan service yang ada di server.
Program ini bekerja dengan cara membungkus init Internet Daemon, aplikasi yang menjalankan servis-servis internet agar lebih aman. TCP wrapper, lapis network yang digunakan atau layer network yang digunakan untuk memonitoring dan mengontrol trafik TCP di server pada level aplikasi. TCP wrapper adalah sistem yang menyediakan fasilitas seperti firewall. TCP juga sebuah host dengan beberapa servis diisolasi dari jaringan luar. Kemudian ada fungsi yang disediakan seperti log dari request dan access control. Selanjutnya adalah TCP wrapper. Contohnya di sini adalah single host, TCP base-nya di server, kemudian TCP wrapper yang meliputi beberapa port, kemudian internet dual. TCPD Daemon mengecek hubungan TCP yang datang sebelum real server mendapatkan koneksinya. TCPD dapat mencari alamat IP dan nomor port dari sumber authentication. Kemudian log message yang dihasilkan menyatakan nama servis, alamat klien, dan waktu koneksinya. TCPD dapat menggunakan alamat klien untuk mengotorisasi setiap permintaan layanan. Kemudian di sini ada tipikal TCPD setup. Init the super server yang menginisialisasi TCPD sebagai pengganti real server. Super daemon init TCPD init D sekarang memiliki TCP wrapper yang sudah built-in sehingga semua servis yang berbasis init D dapat memanfaatkannya. TCPD mengenali klien dengan memanggil fungsi get per vir name pada deskriptor 0. TCPD mengaktifkan real server dengan memanggil fungsi eksekusi biasanya. Kemudian di sini ada konfigurasi host mana yang diizinkan, ditolak, allow atau deny pada suatu servis. Semua domain atau IP network dapat diizinkan atau ditolak secara mudah melalui servis pada init di sini. Kemudian TCP wrapper menggunakan dua file untuk mendefinisikan akses ke servis. Dengan mengetikkan /etc/host.allow maka dia akan sudah tersetujui. Kemudian untuk tidak setujunya adalah /etc/host.deny. Dapat dibuat deny by default ke semua servis yang menggunakan TCP wrapper. TCP wrapper adalah akses kontrol proses. Kemudian di sini ada konfigurasinya. Sampai sini penjelasan dari presentasi nomor modul 6 TCP wrapper saya sudah selesai. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.